Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah ya, Bapak selalu mendoakan supaya kita semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran ketujuh yaitu tentang Rasul Ulul Azmi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Jadi, Rasul Ulul Azmi artinya adalah Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Nah, siapa saja Rasul yang tergolong Ulul Azmi? Mari kita simak sama-sama di sini. Jadi, Rasul Ulul Azmi itu ada 5 nak. Yang pertama ada Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang ketiga ada Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat ada Nabi Isa alaihi salam. Dan tentunya yang terakhir ada Nabi kita baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anak, mari sekarang kita belajar riwayat singkat dari para Rasul Ulul Azmi. Nah, kita yang pertama akan pelajari tentang Nabi Nuh alaihissalam. Jadi, Nabi Nuh alaihissalam ini adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Akan tetapi, umatnya tetap saja ingkar, termasuk anak dan istrinya, anaknya yang bernama Kan'an. Dan akhirnya pada saat itu Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam selamat dari banjir yang sangat besar karena beliau menaiki bahtera yang dia buat atau kapal yang besar yang dinaiki oleh umat-umat yang percaya akan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian lanjut yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azhar. Nah, Azhar ini adalah tukang pembuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim hidup di zaman Raja Namrud yang zalim musyrik, dan Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud dan kaumnya untuk beriman dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim walaupun beliau mendapatkan perlawanan dari Raja Namrud dan kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam diberi mujizat tidak hangus dibakar oleh api. Nah, Nabi Ibrahim dikenal dengan bapak tauhid atau bapak para nabi. Lanjut kita ke Rasul yang ketiga, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam ini adalah anaknya Imran, keturunan dari Bani Israel. Dia hidup pada zaman Raja Fir'aun yang sangat kejam, yang mengaku dirinya adalah Tuhan dan menyuruh Nabi Musa untuk tidak menyebarkan agama Allah. Namun Nabi Musa tetap saja menyebarkan ajaran Allah kepada kaum Bani Israel. Nah, Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain, tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan dapat membelah lautan, dan Nabi Musa juga menerima kitab Taurat. Kemudian yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah putra dari Maryam. Nah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja, tanpa adanya ayah. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah. Nabi Isa dalam menjalankan dakwahnya diajam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkat ke alam gaib atau Mi'raj, atau diangkat ke langit. Dan yang dibunuh itu dan yang disalib adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza. Nah, Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menyembuhkan orang yang sakit, menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia dengan izin Allah. Nabi Isa adalah nabi yang menerima kitab Injil. Kemudian lanjut kita ke yang terakhir, yaitu baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, Nabi Muhammad adalah nabi panutan kita, nabi akhir zaman, nabi yang kita sayangi. Nah, Nabi Muhammad ini diberi julukan Al-Amin, ya, artinya terpercaya.
Setelah diangkat menjadi rasul, beliau tak henti-hentinya untuk berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain berupa Al-Qur'an. Quran sendiri merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang paling terbesar karena menjadi sebuah pedoman hidup bagi umat muslim di akhir zaman ini. Nabi Muhammad sendiri adalah nabi yang paling terakhir atau penutup para nabi yang disebut dengan Khatamul Anbiya. Ulul azmi mempunyai sikap terpuji, yaitu teguh hati, tabah, dan sabar. Jadi Rasul Ulul Azmi adalah nabi dan rasul yang paling sabar di antara nabi-nabi yang lain. Namun bukan berarti nabi-nabi yang lain tidak sabar ya anak-anak. Nah, kita masuk bagaimana sih cara kita untuk meneladani sikap-sikap Rasul Ulul Azmi. Nah, yang pertama itu teguh dan sabar dalam belajar serta mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah sholat. Yang ketiga, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Yang keempat, teguh dan sabar dalam pergaulan atau tidak cepat marah. Yang kelima, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, sekian dulu ya anak-anak. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat menambah hikmah keimanan kita dan kesabaran kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oke, demikian saja Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.